Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasalnya ketiga, ayat yang kedua sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara-saudara, firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama ini merupakan firman Tuhan yang sangat familiar bagi setiap dari kita, kisah bagaimana akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar untuk memperhatikan kenapa manusia itu pada akhirnya jatuh ke dalam dosa dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi dalam hidup setiap dari kita ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa hidup dalam kekudusan, kita tidak mudah untuk jatuh ke dalam dosa dan melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana cara iblis untuk menggoda Hawa dengan memberikan sebuah keraguan. Apakah memang benar firman Tuhan berkata seperti itu? Kalau misalnya kita lihat ayat yang keempat, iblis itu menjawab demikian, sekali-kali kamu tidak akan mati. Hawa mendengarkan perintah Allah dari Adam bahwa kalau kamu makan buah pohon itu, kamu akan mati. Tapi iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bebas, kamu boleh kok makan buah dari pohon itu. Kamu tidak akan mati. Apa yang Allah katakan itu tidak akan terjadi. Dalam hidup ini, ketika ada sebuah peraturan yang membuat kita tidak bebas melakukan hal-hal yang kita sukai, tidak bebas melakukan hal-hal yang kita senangi, yang kita mau. Mungkin kita akan taat-taat aja. Firman Tuhan berkata demikian, ya sudah, aku tidak akan melakukannya. Tapi mudah sekali bagi setiap dari kita untuk langsung membelok, untuk langsung tidak taat, untuk tidak lagi senantiasa melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan ketika ada keraguan-raguan. Ya, firman Tuhan sih berkata seperti itu, tapi kok rasanya ya tidak seperti itu juga. Kok rasanya yang dikatakan firman Tuhan tidak selalu terjadi. Mungkin aja kalau misalnya aku melakukan hal tersebut, ya tidak akan seburuk itulah akibatnya. Konsekuensinya tidak akan seburuk itu. Satu keraguan-raguan aja. Kemudian kita memikirkan, iya ya, masa seperti itu ya. Itu akan membuat kita mudah untuk akhirnya tidak taat kepada Tuhan. Akan lebih mudah bagi setiap dari kita untuk berkompromi ketika kita sudah mulai ragu-ragu terhadap kebenaran firman Tuhan. Lalu hal yang berikutnya, apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, yaitu kita perlu menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan itu gunanya komunitas. Hawa komunitas pertama dalam hidupnya yaitu Adam, yaitu suaminya. Tapi Adam sebagai komunitas yang pertama tidak melakukan hal yang seharusnya dia lakukan, yaitu mengingatkan Hawa kalau dia melakukan apa yang tidak benar, melanggar perintah yang sudah Allah berikan kepada mereka. Jelas sekali di ayat yang ke-6 dikatakan, perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Kemudian dikatakan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Adam bukannya lagi jauh, bukannya lagi jalan-jalan keliling, tapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas Adam itu lagi bersama dengan Hawa. Jadi apa yang dikatakan oleh iblis, dikatakan oleh ular itu, Adam mendengarnya. Tapi Adam tidak berkata apa-apa. Adam membiarkan Hawa akhirnya jatuh ke dalam dosa, dan Adam tidak menegur Hawa sehingga ya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita perlu melakukan apa yang menjadi bagiannya kita. Kalau ada teman kita, ada rekan kita yang sedang bergumul dengan dosa dalam kehidupan, maka kita perlu untuk mengingatkan mereka. Perlu untuk kasih tahu mereka.
bahwa mereka sedang berjalan ke arah yang salah. Dan biarlah ini menjadi pengingat bagi setiap dari kita ketika kita menjalani kehidupan setiap dari kita, khususnya di dalam Kristus. Kristus sudah menyatukan setiap dari kita sebagai satu tubuh, anggota tubuh Kristus yang kepalanya adalah dirinya sendiri. Dan sebagai anggota tubuh Kristus, maka kita perlu saling menolong, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang menguatkan kami, mengingatkan kami agar kami bisa tetap hidup setia, hidup kudus di hadapan-Mu dan tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Mampukan kami agar kami senantiasa memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.